Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya, Fikri Decoder. Kali ini di sini saya akan mengerjakan tugas TBO yang diinstruksikan untuk membuat kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Kemudian ada jelaskan pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler. Kemudian buatkan DFA yang equivalent serta pembacaan string ya minimalnya 3 buah. Langsung saja, jadi yang pertama itu NFA atau non-deterministic finite automata dan DFA deterministic finite automata adalah dua jenis otomata terbatas yang digunakan dalam teori otomata dan bahasa formal. Nah, ini berikut untuk kelebihan sama kekurangannya ya. Kelebihan NFA. Yang pertama, NFA memiliki kemampuan untuk memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol masukan pada satu keadaan. Ini memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa yang tidak dapat dikenali oleh DFA. Jadi si kelebihan NFA itu ya bisa tahu gitu apa yang nggak dikenali oleh DFA gitu. Kemudian ada pembacaan string. NFA tidak selalu memerlukan pembacaan lengkap. Nah, nggak perlu lengkap si NFA mah. Ini yang ketiga ada implementasi model. Nah, NFA cenderung lebih sederhana dalam implementasinya karena mereka tidak memiliki batasan. Wah, jadi tidak terbatas gitu kayak DFA. Kalau DFA mah terbatas. Tapi ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, ini kekurangannya. Yang pertama, ambiguity. Apa sih Bang ambiguity? Kekurangan kekurangan utama NFA adalah non-determinis yang dapat menyebabkan ambiguitas dalam beberapa kasus. Kayak dua jalur yang berbeda dari NFA dapat mengakibatkan output yang tidak konsisten dalam beberapa kasus gitu. Jadi siga aya nu tabrakan kayak gitulah. Oh, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada efisiensi. NFA mungkin memerlukan lebih banyak perhitungan daripada DFA untuk mengenali bahasa tertentu karena beberapa jalur mungkin tidak relevan dan perlu dijelajahi. Nah, jadi si NFA juga ya nggak semua bahasa bisa gitu. Kemudian ada kelebihan DFA. DFA adalah model yang sepenuhnya deterministik. Nah, kan kalau NFA tadi non-deterministik. Nah, kalau ini sepenuhnya deterministik. 100% bos. Artinya hanya ada satu transisi yang mungkin untuk setiap simbol masukan pada setiap keadaan. Nah, ini membuat DFA lebih mudah dimengerti dan meminimalisasi ambiguitas. Nah, jadi kalau di NFA itu ambiguitasnya wah 80%-an lah gitu. Nah, kalau di sininya dikurangin gitu. Jadi misalkan dikuranginnya jadi 10% gitu. Nah, jadi di DFA ambiguitasnya cuma 10% ya kayak gitu ya, tergantung kalian juga sih gitu. Kemudian pembacaan stringnya, DFA harus membaca seluruh string sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolaknya. Nah, ini juga dapat meningkatkan prediktabilitas dalam perilaku dan cocok untuk bahasa yang sederhana. Kemudian untuk efisiensinya karena sifat deterministiknya, nah DFA cenderung lebih efisien dalam pengenalan bahasa yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk kekurangannya, DFA tidak dapat mengenali bahasa yang tidak dapat dikenali oleh NFA. Ini membuat mereka kurang ekspresif dan tidak dapat digunakan untuk semua jenis bahasa formal. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam implementasi bahasa yang kompleks. Untuk bahasa yang lebih kompleks, implementasi DFA mungkin menjadi lebih rumit dan memerlukan lebih banyak keadaan yang dapat menjadi tidak praktis. Jadi pilihan antara NFA dan DFA tergantung pada bahasa yang akan dikenali dan di tujuan aplikasinya gitu. NFA cocok untuk bahasa yang kompleks atau memerlukan fleksibilitas dalam pengenalan string. Sedangkan kalau DFA itu lebih cocoknya ke bahasa yang sederhana sama yang memerlukan efisiensi dalam pengenalan. Terkadang juga konversi dari NFA ke DFA itu dapat jadi solusi gitu, jadi solusi yang baik buat mempromosikan ekspresi dan efisiensinya.
Nah, lanjut saja kita ke contoh NFA ya. Jadi di sini saya bikin contoh gitu. Dari akhirannya itu AB ya. Jadi gak lebih dari 2 gitu. Dengan input A, B. Nah, untuk stage-nya ada X, Y, dan Z. Udah inputnya udah jelas ya ini A, B. Untuk stage awal X, stage awal kita ganti aja warna merah biar keren. Stage awal, ini stage akhir. Nah gitu. Jadi string terpendeknya itu AB ya. Kita coba misal A, AB. Jadi kalau A kita simpan di sini. Otomatis dari stage X pasti maju ke Y soalnya udah dikasih A ya. Terus pengen ke stage akhir ke Z, dikasih A lagi nggak bisa soalnya akhirannya harus AB. Maka dari itu si A muter lagi di sini. Terus pengen ke Z gimana bang? Pengen ke stage akhir kan tadi sisa B. Kita masukin sini B, otomatis dia akan sampai ke stage akhir dan artinya ini diterima. Ore, tepuk tangan. Kemudian untuk yang kedua ada ABAB ya. Berarti di sini A dia udah pasti maju, kemudian dikasih B dia udah pasti langsung stage akhir gitu. Tapi di sini kasih AB lagi ya, kita simpan aja di sini A B. Kita lanjut aja ke equivalent NFA ke DFA. Saya ngambil contoh soalnya jumlah DFA 2N, ini N-nya harusnya kecil ya, cuman di Word saya gak tahu Bu gimana cara N kecil gitu. Jadi ya gini aja. N jumlah stage NFA ya sama dengan 2 pangkat 3. Nah, saya bikin pangkatnya juga gak tahu. Jadi saya bikin kayak gini aja ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk Q-nya ada 0, ini kosong ya, 0 kosong. Kemudian ada S, P ini stage-nya ya, S, P, Q, S, P, S, Q, P, Q, sama S, P, Q. Untuk stage awal ya sudah jelas, pasti S. Untuk stage akhir, Q, S, Q, P, Q, S, P, Q. Kenapa bang banyak? Karena setiap ada akhiran Q, otomatis dia adalah stage akhir ya, otomatis dia adalah stage akhir gitu. Transisi sama diagram gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf Bu, saya nggak tahu cara bikin kayak gini gitu gimana di Word, jadi saya tulis aja di buku kemudian saya foto gitu. Yang pertama ada stage awal itu di SP. Kalau kita di stage awal itu di S. Kalau kita kasih dia A, maka dia akan ke SP. Nah, ini kita kasih A, dia bakalan ke SP. Dan kita kasih B, dia pasti ke P. Ini kita kasih B. Terus yang kedua ada P, dikasih A, dia langsung ke kosong. Terjunnya soalnya nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi dikasih B, dia ke P lagi gitu. Kemudian dia dikasih B, maka dia akan ke Q. Atau Q itu apa bang? Stage akhir ya, ini Q stage akhir.
Terus untuk Q ya, untuk di stage akhir gitu, Q dikasih A, dia akan ke Q lagi, dia akan balik lagi ke dirinya sendiri. Kemudian dikasih B, dia akan terjun kepada kosong. Ini tuh kayak tempat pembuangan gitu ya kayaknya. Ya kayaknya, soalnya ada lupa-lupa gitu. Ya pasti. Oh enggak, oh iya sih. Ya seperti itu, Bu. Kemudian untuk SP ya. SP dia yang mana? Oh yang ini, SP. Ketika SP dikasih A, dia akan tetap di SP di sini. Jadi dia dikasih A, dia balik lagi ke sini. Untuk Peki, dia dikasih B, jadi ke Peki dikasih B. Terus untuk stage akhir Eski, nah yang ini, bukan, ini mah SPK ya. Ini kurang jelas, maaf. Nah ini untuk Eski, dia dikasih A, maka dia akan langsung meluncur ke SPK, meluncur. Nah ini tuh SPK ya. Ini tuh ada P tuh, ini P. Terus dikasih B, maka dia akan ke P, meluncur lagi. SPK, SK ke sini. Nah ini untuk B, dikasih B. Lalu untuk PQ-nya gitu ya, PQ yang ini nih, dikasih A, dia bakalan ke Q. Kemudian dikasih B, dia ke Q juga. Jadi sebenarnya di sini juga bisa ke SPQ juga ya, cuman nanti kan SPQ pasti bakal ada ke sini, soalnya dia udah gak mungkin bisa ke S gitu, udah gak bisa ke stage awal dia. Untuk SPQ dikasih A, dia tetap di sini, tetap di tempatnya, tetap di porsinya, tetap bersama dirinya sendiri. Dikasih B, dia akan ke PQ. Jadi untuk contoh lebih simpelnya itu kayak misal ini mah misalkan ya, kita bikin bulat-bulat, ini stage awal S serebet bulat bulat. Ini stage awal, ini stage akhir, kita kasih 1. Semisal inputnya 0,1, nah semisal inputnya 0,1 dikasih 0, dia diisi di sini, kemudian dikasih 1, dia maju. Selesai, seperti itu ya. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf masih banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan untuk tugas selanjutnya saya bisa lebih baik daripada ini. Doakan saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemuda Al-In Prabowo, semangat.